Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Hari ini kami buka dengan berita kebakaran di mana sebuah warung makan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ini ludes di lahap si jago merah. Api menjalar dengan cepat dan membakar seluruh warung beserta isinya. Kebakaran besar melahap sebuah warung makan di pinggir jalan Desa Sambong Gede, Kecamatan Merak-Kurak, Tuban, Jawa Timur. Api berkobar dan cepat membesar sehingga melahap bangunan warung beserta isinya. 2 mobil damkar diturunkan untuk menghalau api agar tidak merembet ke bangunan sekitarnya. Setelah kurang lebih 1 jam melakukan pemadaman, api baru berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi karena pemilik warung saat pulang ke rumah lupa mematikan kompor. Nah ini Ya, paling penting. Kalau mau meninggalkan rumah, dicek lagi betul. kompor, listrik biasanya juga salah satu penyebab utama kebakaran ya. stop kontak. Kalau bisa jangan ada charger yang masih nyolok Masih gitu menyala, kan. betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Rati. Pagi Philip. Biru-biru ya Biru-biru. kan? Kira mau pantun? Enggak dong. ya? Sudah siap belum menghadapi hari ini? Siap dong. Oh, mental bagus berarti? Bagus. Berarti tapi kalaupun punya mental yang bagus, Ya, kenapa tuh? jangan punya mental yang melawan. Kenapa? Kan Presiden Prabowo Subianto sudah pernah menegaskan Ya. bahwa saya akan dengan tegas memberantas korupsi di negeri Saya ini. akan kejar kemanapun. Ngumpet pelaku korupsi. dimanapun akan saya tangkap. Tapi ternyata peringatan dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak diindahkan oleh beberapa petinggi di negara kita. Karena kita juga mendengar bahwa kepala daerah Gubernur Riau ini tersangkut kasus korupsi, pemerasan ya kalau KPK. Kalau kita sebutnya jatah preman nih. Jatah premannya nggak main-main loh. Banget ya. 5% sampai dengan 7 miliar rupiah. Dan ini juga menjadi peringatan juga dan perhatian juga untuk kita semua di mana Bapak Presiden sudah menyatakan akan memberantas korupsi. Kok bawahannya masih ada yang berani-berani korupsi nih, Philip? Berarti mentalnya bagus. Mental cuan. Mentalnya bagus atau cuan yang bagus kan begitu ya. Tapi berbicara mental, ada juga yang mentalnya lagi agak-agak galau nih. Karena di wilayah Jakarta kan kita tahu ya permasalahan sampah ini menjadi permasalahan yang menjadi salah satu utama salah gitu satu ya. utama, betul. Nah, pemerintah Provinsi Jakarta ini kan berencana untuk memberantas sampah-sampah yang ada di Jakarta dengan cara salah satunya adalah rorotan, RDF rorotan. Tapi ternyata program itu juga dirasakan mengganggu oleh masyarakat sekitar. Jadi katanya masih menjadi polemik ya. Iya, kalau ada solusi untuk pembuangan sampah, jangan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Oke, kita akan bahas semuanya di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini, tapi tentunya kami memiliki berita-berita menarik. Salah satunya ini ada seorang pria di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur yang ditemukan tewas dibakar, bahkan ada luka sabetan senjata tajam oleh orang tidak dikenal. Seorang pria ditemukan tewas dibakar oleh orang tidak dikenal dengan kondisi tubuh luka-luka akibat sabetan senjata tajam. Api yang masih menyala di tubuh korban ini dipadamkan oleh warga dengan menggunakan alat seadanya. Korban yang belum diketahui identitasnya ini ditemukan hangus terbakar di pinggir jalan Desa Lesongdaya, Kecamatan Batu Marmar, Pamekasan, Madura, Jawa Timur pada Kamis malam. Petugas kepolisian tengah melakukan proses olah TKP dan melakukan penyelidikan. Sementara korban masih menjalani proses autopsi di RSUD Smart Pamekasan untuk mengungkap identitas hingga jumlah dari luka sabetan yang ada di tubuh korban. Nah, ini mungkin untuk Anda yang sering melintas di wilayah Durensawit, Philip atau saya, Philip kan, pasti pernah sekali melihat kejadian tawuran kan? Betul. Nah, ini sebenarnya kayak tawuran kembali lagi terjadi. Itu dia. Tawuran gangster kembali terjadi di ruas jalan raya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Jadi para pelaku yang berjumlah, ini banyak loh, sekitar 50 orang dilengkapi dengan senjata tajam. Dan akibatnya ya warga seperti Philip ini resah ya. Itu dia, makanya saya nggak pernah pulang malam lagi. Oh iya, pulangnya pagi sekalian. Di mana 2 kelompok ini ternyata saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit yang berukuran besar serta menggunakan benda tumpul seperti kayu dan batu. Bahkan juga kalau kita lihat sebenarnya aksi tawuran ini
yang diresahkan itu kan warga ya. Jadi warga yang was-was. Takut keluar. Takut juga menjadi salah sasaran dari tawuran ini begitu. Bahkan para pelaku yang berjumlah sekitar 50 orang tadi ini tidak segan melakukan aksi tawuran di tengah ruas jalan raya yang mana kondisi arus lalu lintasnya ini masih ramai, Rati. Diduga aksi ini terjadi hanya karena saling ejek antar kedua kelompok, kemudian mereka janjian melalui media sosial di titik yang sudah ditentukan. Jadi memang inilah salah satu kesalahan dari penggunaan media sosial, ya ini untuk janjian ketemu, melakukan aksi tawuran hanya karena berawal dari saling ejek. Akibatnya kini warga resah lantaran khawatir menjadi korban salah sasaran. Nah, semoga dari pihak kepolisian atau warga setempat dapat mengamankan situasi, ya, sehingga aksi-aksi tawuran ini tidak terjadi bahkan kembali. Juga aksi-aksi tawuran susulannya yang lebih diamankan oleh pihak kepolisian. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Seorang ibu rumah tangga di Seram, bagian barat Maluku, mengamuk hingga menangis histeris di depan Pengadilan Negeri Dataran Huni Popu kelas 2 Seram, bagian barat Maluku. Ia mengamuk lantaran tidak terima jaksa penuntut umum menuntut 5 terdakwa dugaan pembunuhan suaminya hanya hukuman 10 tahun penjara. Selain sang istri, keluarga korban lainnya juga mengamuk hingga menarik perhatian warga setempat. Istri korban meminta agar kelima terdakwa harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan mereka yang menghilangkan nyawa dari sang suami. Kita bergeser ke Madura, Jawa Timur. Puluhan personel gabungan Satpol PP Kabupaten Bangkalan bersama TNI melakukan razia di sejumlah warung remang-remang di sepanjang akses jembatan Suramadu. Kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana ya ini, Ratih. Wah, dengan lampu kerlap-kerlipnya. Ini bukan lampu Natal ya, udah mau Desember loh. Oh iya, ini bukan lampu Natal. Jadi ini lampu remang-remang yang mana petugas gabungan ini menyasar sejumlah kafe yang biasanya dijadikan tempat karaoke di malam hari hingga adanya peredaran minuman keras. Razia ini sendiri digelar sebagai respon atas keluhan masyarakat karena lokasi-lokasi ini diduga menjadi tempat prostitusi serta menyediakan miras. Dari razia ini, 5 wanita pemandu lagu diamankan oleh petugas, sementara bagi pengelola kafe petugas memberikan surat teguran dan himbauan agar menaati peraturan daerah perihal jam operasional maupun larangan peredaran minuman keras. Kalau lampunya gitu dicek nggak sih? Takutnya listriknya masalah gitu nggak sih? Yang kedua dicek, bukan totot mukuk ya, lampu-lampu kerlap-kerlip begitu ya. Bukan ya? Emang settingannya gitu ya? Memang settingannya seperti itu. Kalau saya masuk ke situ sebelum minum miras, kalau saya masuk situ sebelum minum miras juga udah pusing. Kenapa? Lampunya udah bikin pusing begitu ya. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. General Manager tempat hiburan malam di Kota Bengkulu bersama petugas security hingga waiters ini menjadi tersangka tindak pidana penganiayaan. Nah, yang Anda saksikan ini adalah rekaman CCTV pemirsa yang menggambarkan detik-detik terjadinya tindak pengeroyokan terhadap seorang pengunjung di sebuah diskotik di Kota Bengkulu. Jadi korban ini mengalami luka-luka setelah dikeroyok sejumlah orang dari tempat hiburan malam tersebut. Awalnya kejadian ini berawal saat ada cekcok antara pengunjung. Kemudian petugas yang berusaha melerai justru terkena sabetan senjata tajam hingga menimbulkan kegaduhan. Melihat temannya terluka, pengunjung yang membawa senjata tajam pun menjadi bulan-bulanan masa tempat hiburan malam. Polisi telah mengamankan 5 orang yang dinyatakan terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Cuaca buruk melanda wilayah pesisir pantai di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada Kamis malam, sejumlah lapak pedagang kaki lima yang berada di wisata kuliner Batako ini rusak dihantam ombak besar. Dan seperti inilah pemirsa kondisi sejumlah lapak para pedagang kaki lima yang berada di wisata kuliner Batako. Ini tepatnya di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten,
yang rusak parah ya akibat diterjang oleh ombak besar pada Kamis malam. Bagaimana kita lihat, Rati dan pemirsa, ini terlihat hempasan ombak besar memang naik ke daratan menghantam lapak pedagang. Bahkan ini menyebabkan area parkiran sudah tidak terlihat karena digenangi oleh air. Wisata kuliner Batako yang biasanya ramai pengunjung dan pedagang setiap sore hingga malam hari pun mendadak mencekam. Cuaca buruk yang melanda pesisir pantai Pandeglang sudah berlangsung sejak Rabu kemarin dan ternyata ini hal biasa setiap tahunnya. Ia menyebut bahwa dampak cuaca buruk ini sejumlah lapak pedagang rusak parah. Turut prihatin ya, karena pedagang ini akhirnya nggak bisa berjualan. Tetapi harusnya tidak dinormalisasi dengan bahasa setiap tahunnya terjadi kok. Kan begitu ya. Artinya harus ada perbaikan setiap tahunnya, bagaimana kemudian pemerintah juga bisa hadir untuk membenahi kesulitan dari para pedagang ini kalau terjadi banjir seperti ini. Atau memang lokasinya yang berdekatan dengan ini lokasinya memang sebenarnya agak riskan untuk berdagang, jadi mungkin dicari bisa direlokasi ya, seperti itu. Yang banyak juga pengunjungnya, tapi lebih aman untuk para pedagang. Ya. Win-win solution lah kalau kata Rati ya. Ya, hari Jumat nih udah mau weekend, Rati. Kita jangan terbuai begitu ya dengan kondisi arus lalu lintas. Biasanya kan kalau kata orang, wah hari Senin nih yang paling macet. Oh ya, tapi biasanya Jumat lebih macet. Apalagi jam-jam pulang kantor ya. Kita juga akan lihat bagaimana kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami Brigadir Sarah yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Silakan dengan laporannya, Brigadir Sarah. Baik, terima kasih serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada kawasan Pancoran di jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi ataupun dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Semanggi sudah dalam keadaan ramai. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan pada kawasan ini. Dan dari arah Tebet Saharejo yang akan mengarah ke Semanggi juga sudah dalam keadaan ramai. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara sebelum memasuki kawasan ganjil genap, pastikan plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggalan yang berlaku pada hari ini. Apabila tidak, silakan mencari jalur alternatif lainnya. Dan arus lalu lintas yang mengarah ke Kalibata ataupun Pasar Minggu juga sudah dalam keadaan ramai. Kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara pada kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan banyaknya angkutan umum yang berhenti untuk menaik turunkan penumpang. Dan peningkatan volume kendaraan juga terlihat dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke Tebet ataupun Saharejo. Dan kami mengimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini dikarenakan terdapat proyek galian dan terjadi perlambatan pada kawasan ini. Dan sementara untuk arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto ataupun juga Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang dan Halim masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Dan kondisi cuaca saat ini juga dalam keadaan cerah berawan pemirsa. Dapat kami informasikan pula berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas, dengan rincian 20 meninggal dunia, 27 luka berat, dan 277 luka ringan. Dari 235 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan non-tol. Faktor penyebab kecelakaan dikarenakan pengemudi memacu kendaraannya dalam keadaan yang tinggi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda ke angka normal, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, dan jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Ya, Tias Mirasi marah-marah. Cakep. Terima kasih Brigadir Sarah untuk laporannya langsung dari kawasan Pancoran terkait arus lalu lintas pada pagi hari ini. Nah, itu menjadi perhatian juga untuk Anda yang melintas di kawasan Pancoran Jakarta. Oke.
Kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti kita akan hadirkan informasi terkait Presiden Prabowo Subianto yang menggelar rapat terbatas bersama menteri-menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Saat lagi tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama menteri-menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat digelar di Istana Kepresidenan sejak Kamis siang ini, di mana menteri-menteri yang hadir diantaranya adalah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kemudian ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini melaporkan kepada Presiden mengenai perluasan pembangunan budidaya perikanan di 500 kabupaten hingga tahun 2026. Sementara Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah tengah mempercepat penyelesaian hilirisasi 18 proyek strategis lintas sektor dengan nilai investasi mencapai hampir 600 triliun rupiah. Bahlil menyatakan percepatan proyek hilirisasi ini meliputi sektor perikanan, pertanian, serta energi dan mineral batubara. Ya, Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menghormati para pemimpin terdahulu dan tidak mencari-cari kesalahan nih, Rati ya. Di mana hal itu dikatakan oleh Prabowo dalam sambutannya saat peresmian pabrik PT Lotte Chemical Indonesia yang berlangsung kemarin ya. Kita simak bagaimana pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Seharusnya atau saya kemarin juga mengundang atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 ya. Karena bagaimanapun ini salah satu prestasi beliau. Ini dimulai di zaman beliau, juga hasil kesepakatan, hasil lobby beliau dengan pimpinan Korea. Jadi sepantasnya beliau ke sini ya. Hanya beliau minta maaf, beliau telepon saya, beliau belum bisa hadir. Dan saya juga sampaikan kita maklumi ya. Tapi bagaimanapun saya ingatkan generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, marilah kita pandai-pandai menghormati jasa-jasa semua tokoh, jasa-jasa semua pemimpin. Pemimpin itu manusia. Apakah pemimpin maha paripurna? Ya tidak. Pemimpin pasti ada kekurangan, tapi pada esensinya marilah kita punya rasa keadilan di hati kita. Marilah kita menjadi manusia yang jernih. Marilah kita menghormati orang tua, menghormati semua yang berjasa. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari. Pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah. Ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu.
Pak Jokowi itu tidak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya, kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Nggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke, aku hopeng sama beliau kok takut. Iya kan? Tuh Rati, ingat, nggak pernah nitip apa-apa. Gak pernah nitip. Yang penting kita kan bukan titip-titipannya sih sebenarnya, Philip. Tapi bagaimana kita bisa menghargai para pemimpin terdahulu. Nah itu ya dia, kan? kuyup itu lebih enak Kuyup, melihatnya. betul. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, operasi gabungan Kementerian Keuangan bersama Polri ini berhasil menggagalkan ekspor 87 kontainer bermuatan 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah atau CPO di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Awalnya muatan kontainer dikategorikan barang tidak kena bea keluar dan tidak termasuk larangan terbatas ekspor. Namun setelah diuji laboratorium, produk merupakan campuran nabati yang mengandung turunan CPO sehingga seharusnya kena bea keluar dan kewajiban ekspor. Akibat upaya ekspor ilegal ini, negara mengalami potensi kerugian mencapai 28,7 miliar rupiah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo agar aparat melakukan langkah tegas dalam mengurangi potensi kerugian negara akibat manipulasi ekspor. Dan untuk mengantisipasi modus serupa, operasi gabungan Kementerian Keuangan dan Polri saat ini tengah melakukan pendalaman dan ada sekitar 3 perusahaan lainnya yang akan diperiksa lebih lanjut. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Sleman, Yogyakarta akhirnya terungkap. Ini pelaku merupakan mantan kekasih korban yang sakit hati karena permintaannya untuk melanjutkan hubungan asmara ditolak oleh korban. Selengkapnya sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tragedi asmara yang berujung mengenaskan ini terjadi di wilayah Palembang, di mana seorang sopir truk ini disiram oleh air keras oleh teman wanitanya hanya gara-gara persoalan handphone. Akibatnya sekujur tubuh korban mengalami luka bakar serius. Kita saksikan pemirsa bagaimana tadi rekaman video amatir yang memperlihatkan suasana panik saat seorang pria bernama Fikri disiram air keras oleh teman wanitanya. Peristiwa ini terjadi di kawasan pertokoan samping jembatan Musi 2, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, di mana awalnya pelaku meminta korban memperlihatkan handphone miliknya. Namun saat korban menolak, pelaku langsung marah dan tiba-tiba saja menyiramkan cairan kimia ke arah tubuh korban yang saat itu berada di dalam mobil. Saat ini korban mengalami luka bakar di bagian wajah, badan, dan perut. Ya, kita beralih ke berita kriminal lainnya nih, Ratih, di mana kasus tewasnya seorang siswa sekolah 8 akibat jatuh dari lantai 8 sekolah internasional di kawasan Gading Serpong, Kelurahan Pakulonan Barat, Kelapa II, Tangerang, Banten ini kemudian viral di media sosial. Peristiwa yang menewaskan remaja berusia 13 tahun tersebut membuat warganet berasumsi dan menduga adanya perundungan. Kepolisian Polres Tangerang Selatan pun mendatangi lokasi kejadian untuk mendalami peristiwa tersebut. Barang bukti berupa kamera CCTV telah diamankan dan polisi juga telah memeriksa 5 orang saksi, yakni merupakan guru dan juga teman korban. Sampai dengan saat ini, Kepolisian Polres Tangerang Selatan masih menyelidiki kasus ini dan melakukan olah TKP untuk memastikan kronologi jatuhnya siswa tersebut.
Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, seorang prajurit TNI Prada Hairul Muhammad Nail tewas diduga dianiaya oleh seniornya. Keluarga yang merasa ada kejanggalan ini meminta kasus ini terus diusut secara terbuka oleh pihak TNI Angkatan Darat. Kita saksikan pemirsa bagaimana inilah rekaman video milik keluarga yang diambil di dalam rumah sakit yang memperlihatkan Prada Hairul Muhammad Nail, anggota TNI Angkatan Darat dari Satuan Batalion Arhanud 4 AAY, meninggal dunia dengan kondisi di tubuhnya yang penuh dengan luka lebam. Prada Hairul Muhammad Nail ditemukan tewas di Barak Batalion Arhanud 4 pada 11 Oktober 2025 lalu. Ini tepatnya di Kecamatan Sombau Pu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, setelah diduga dianiaya oleh seniornya di dalam barak. Tentunya untuk mengungkap kasus tersebut, kini pihak keluarga korban sempat membawa jenazah Prada Hairul ke Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa. Namun pihak keluarga yang menemukan kejanggalan atas penyebab kematian meminta dilakukan otopsi ulang di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Selatan. Hingga kini keluarga korban terus menuntut keterbukaan dan keadilan dari pihak TNI Angkatan Darat, khususnya bagian polisi militer yang menangani kasus ini. Dari informasi yang diperoleh, pihak TNI Angkatan Darat melalui penyelidikan internal telah memeriksa 3 orang anggota TNI yang diduga terlibat dalam tewasnya Prada Hairul Muhammad Nail di baraknya saat itu. Pemirsa, kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga di Sleman, Yogyakarta ini akhirnya terungkap, di mana pelaku merupakan mantan kekasih korban yang sakit hati karena korban menolak untuk melanjutkan hubungan asmara. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap RI yang ditemukan tewas di rumah kontrakannya dengan luka sayat di leher. Pelaku bernama Lukas Budi Widodo, warga Ngemplak, Sleman, dan ditangkap polisi saat tengah berada di makam ibunya di wilayah Magelang, Jawa Tengah. Saat ditangkap, pelaku baru saja menenggak racun serangga dan berusaha untuk bunuh diri. Menurut pihak kepolisian, pelaku datang ke kontrakan korban, kemudian terlibat cekcok hingga berujung penganiayaan. Pelaku yang emosi kemudian mengambil pisau dapur dan menggorok leher korban hingga meninggal dunia. Pelaku mengaku sakit hati karena korban ini menolak untuk melanjutkan hubungan asmara yang telah terjalin selama 3 bulan. Sebelumnya, korban, ibu 1 anak, ditemukan tewas bersimbah darah oleh pembantunya yang baru pulang dari mengantar sekolah anak korban. Dan untuk mendalami hal ini kita akan langsung bergabung dengan AKP Bowo Susilo, Kapolsek Gamping Sleman. Selamat pagi Pak Kapolsek, Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Mas Philip dan Mbak Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih waktunya Pak Kapolsek. Berbicara mengenai kasus ini, tadi katanya karena sakit hati, korban tidak menerima cintanya kembali. Memang benar seperti itu motifnya atau sebenarnya ada motif lainnya, Pak? Betul, jadi motifnya adalah tersangka ini ada kekecewaan yang mendalam terhadap korban RI karena tersangka ingin hubungannya terus berlanjut, namun korban tidak menghendaki ada hubungannya itu masih terus berlanjut, sehingga di TKP timbul percekcokan yang kemudian terjadi tindak kekerasan sampai akhirnya berujung korban RI meninggal dunia di TKP. Baik, Pak Kapolsek, dari pengakuan pelaku juga kami penasaran Pak, apakah memang ini baru pertama kalinya kemudian pelaku melakukan tindak kekerasan kepada korban atau sebelumnya sudah berulang kali pernah melakukan tindakan ini Pak? Jadi hubungan tersangka dengan korban itu sudah berjalan selama 3 bulan. Kemudian selama 3 bulan itu hubungannya baik. Korban juga komunikasinya baik dengan tersangka.
dan selama berhubungan itu tidak pernah ada kekerasan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban RI. Nah, pada saat itu berarti pelaku ini spontan saja ya Pak untuk mengambil senjata tajam dan akhirnya melukai hingga menghilangkan nyawa korban? Atau memang sudah direncanakan sebelumnya? Jadi pada saat itu dari analisa CCTV yang kami dapatkan, tersangka masuk ke rumah korban itu 06.43. Kemudian masuk ke dalam rumah korban bermaksud untuk tetap mempertahankan hubungannya dengan korban. Tetapi korban tidak mau dan bersikukuh untuk tetap tidak berlanjut hubungannya. Sehingga terjadi percekcokan di TKP yang kemudian terjadi kekerasan yang akhirnya tersangka ini membanting korban ke lantai, kemudian membenturkan beberapa kali di lantai. Setelah korban itu tidak berdaya, kemudian tersangka mengambil pisau yang ada di dapur, kemudian ke kamar lagi dan menyayat leher korban beberapa kali, dan juga ada luka tusukan di pipi sebelah kanan korban. Jadi kejadiannya spontan pada saat itu, tidak ada perencanaan terlebih dahulu dari tersangka, karena kedatangan tersangka ke rumah korban adalah bermaksud untuk mempertahankan hubungannya. Karena tersangka ini serius dengan korban untuk sampai ke jenjang pernikahan. Demikian Pak Rati. Baik, Pak Kapolsek, dari berita yang kami terima Pak, bahwa pihak kepolisian juga mengamankan pelaku ketika mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri. Bagaimana kemudian kondisi psikologis dari pelaku saat ini? Apakah memang pelaku juga menyesali perbuatannya begitu Pak? Jadi setelah tersangka ini melakukan pembunuhan terhadap korban, kemudian tersangka pergi ke arah Magelang. Di perjalanan kemudian tersangka itu membeli bunga dan juga racun serangga, yang selanjutnya di makam ibunya tersangka itu meminum racun serangga itu, kemudian dicampur dengan air mineral. Dari tersangka memang sangat menyesali kejadian tersebut dan meminta maaf kepada keluarganya, kepada teman-temannya atas perbuatan yang sudah dilakukan tersebut. Jadi kondisi psikologis tersangka saat ini sudah normal. Setelah meminum racun serangga itu, tersangka sudah menjalani perawatan dan pertolongan pertama dari kepolisian untuk menetralisir racun serangga, dibawa ke rumah sakit, kemudian dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan di Rutan Polresta Sleman. Ya, tentunya minta maaf saja tidak cukup bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lalu apa konstruksi hukum yang akan dikenakan kepada pelaku, Pak Kapolsek? Jadi terhadap tersangka LBWP ini kami terapkan pasal pembunuhan dan juga pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban, pasal 338, subsidiar pasal 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih banyak AKP Bowo Susilo, Kapolsek Gamping Sleman yang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kapolsek. Waalaikumsalam. Baik. Kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi dan juga perbincangannya. Presiden Prabowo Subianto ini tegas nih sebenarnya Philip ya, untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tapi kok gaung pemberantasan korupsi ini tidak berjalan karena baru-baru ini kita mendengar KPK kembali lagi OTT kepala daerah, apalagi ini seorang gubernur. Nah, apakah memang harus ada secara sistemkah, regulasikah yang benar-benar harus diganti oleh presiden sehingga tidak ada lagi nanti anak buahnya yang benar-benar tidak menuruti perintah presiden? Ini bicara mental, ya kan? Kalau mentalnya kuat biasanya arahan presiden pun juga dilanggar begitu. Kita akan simak dan bahas juga di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.
tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Di awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Pernyataan tersebut terus diulang-ulang ketika ada kesempatan. Tapi gaung pemberantasan korupsi tidak berjalan dengan keinginan sang pemimpin. Jajaran di kabinetnya pun dicokok KPK terkait korupsi. Tak hanya itu, kepala daerah yang sudah digembleng melalui retret di Akademi Militer Magelang juga ada yang terjerat kasus korupsi. KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Riau dan jajaran Dinas PUPR. Dalam aksi memperkaya diri ini, Abdul Wahid meminta fee atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan sebesar 4,05 miliar dari total komitmen fee 7 miliar. Jatah preman kepala daerah dan jajarannya merupakan hal lumrah di Indonesia. Apalagi Riau, termasuk provinsi dengan kepala daerah yang masuk dalam kuatro kasus korupsi. Seharusnya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri bisa melakukan perbaikan mental pemerintahan yang bersih sesuai komitmen Presiden Prabowo. Lantas, apakah Presiden Prabowo akan terus melakukan perbaikan bagi para pembantunya di daerah-daerah? Apalagi mereka merupakan ujung tombak pelayanan bagi masyarakat. Tim TV One mengabarkan. Sewaktu saya ambil alih pemerintahan, saya semakin kaget. Saya tidak menduga parahnya korupsi tersebut. Tapi saya bertekad, saya harus tegakkan pemerintah yang bersih. Hanya dengan pemerintah yang bersih, Indonesia bisa bangkit. Ini yang perlu diacungi jempol cuma satu. Kenapa? Mental. Tapi perilakunya tidak boleh ditiru. Karena mereka melakukan korupsi. Tapi kalau soal mental, padahal Presiden Prabowo Subianto, kita nonton aja udah serem berarti. Udah puluhan kali juga sudah ngasih diperingatkan, tahu. jangan korupsi. Saya akan berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Ternyata kepala daerah masih ada yang membandel. Nah, itu deh. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Yudi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi. Wah, udah semangat nih. Pengennya kalau ketemu Mas Yudi membahas Indonesia sudah bebas korupsi, tapi kok kayaknya sulit ya. Indonesia emas ya, bukan Indonesia cemas. Aduh, ini kayaknya cemas nih kalau ngelihat berita belakangan ya. Kemudian juga sudah hadir Bang Antoni Winza Prabowo, tenaga ahli KSP. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Antoni. Sudah hadir, terima kasih Bang Antoni. Dan juga bergabung bersama kami Mas Rusdi Masud, Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia. Mas Rusdi, halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Rusdi. Waalaikumsalam. Dengan Rudi Masud ya, bukan Rusdi, tapi Rudi Masud. Oke. Rudi Masud ya. Selamat pagi Mas Rudi, terima kasih waktunya pada pagi hari ini. Saya mau ke Mas Yudi dulu Mas, kalau berbicara mengenai nampaknya Presiden ini nggak bosen-bosen kok ngasih tahu di publik begitu ya, di publik, kemudian di masyarakat, juga kemudian di media untuk pemberantasan korupsi. Tapi lagi dan lagi ini ada lagi kasus korupsi, bahkan Gubernur Riau. Ini apa yang terjadi sebenarnya? Apakah memang kesalahan sistemik kah, pengawasannya kah, regulasinya atau apa? Atau memang orangnya sendiri? Ya, berdasarkan pengalaman saya ya, menangani beberapa kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ketika saya menjadi penyidik KPK, memang para pelaku tindak pidana korupsi ini mereka tidak gentar untuk korupsi gitu ya. Bahkan ketika diperingati. Ya, kita tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah presiden yang paling banyak ya menyampaikan, mengingatkan ya terkait dengan jangan korupsi. Ya, tapi kemudian mengapa sih
kepala daerah ya walaupun udah pernah ikut retreat bahkan diberikan materi-materi anti korupsi dan KPK pun juga saya pikir teman-teman di pencegahan KPK sudah berjuang dengan keras ya untuk melakukan sosialisasi anti korupsi, BIMTEK LHKPN termasuk terkait dengan pelaporan gratifikasi. Tetapi itu kan percuma karena memang ya integritas ini yang paling penting. Kita tahu bahwa seorang kepala daerah ya di dalam pemerintahan ya dia kan yang paling tinggi birokrasinya. Nah di sana kemudian kita berhadapan dengan birokrasi di daerah yang sangat takut kepada atasannya sehingga ya anak buah ya ASN pasti mengikuti apa kata atasannya walaupun sebenarnya ASN sudah paham bahwa atasannya itu salah, tetapi mereka tidak mampu ya untuk kemudian melawan matahari itu ya. Iya, melawan matahari. Itu kan gitu salah ya. satu kodenya ya matahari begitu ya. Ya, matahari tunggal itu artinya bahwa seluruh ASN itu perintahnya kepada gubernur, enggak ke wakil gubernur, enggak ke sekda, dialah yang menjadi matahari. Nah, artinya level gubernur itu merupakan salah satu level yang memang paling sering mendapatkan ataupun tawaran-tawaran untuk korupsi seperti itu. Atau seperti apa melihat? Wah, enggak. Kalau korupsi itu kan pasti dari atasan. Karena ikan busuk itu dari kepala. Jadi, modus korupsi kepala daerah sebenarnya sudah bisa terpetakan ya. Pertama dari sisi perizinan. Entah itu daerahnya kaya akan tambang, daerahnya kaya akan properti, bisa apartemen dan sebagainya yang pasti nggak ada amdalnya kemudian diizinkan. Yang kedua adalah dari anggaran. Kemudian yang ketiga dari setoran-setoran upeti. Dari anak buahnya ya tergantung basah atau keringnya gitu kan. Karena di ASN itu juga di daerah itu di Sakar ada air mata. Ada mata air, ada air mata. Gitu dan yang lainnya. Jadi kalau terkait dengan kasus Riau ini ya saya pikir ketika dikatakan kenapa ini keempat kuatrik, sebenarnya ini nggak ada hubungannya ya, karena mereka pertanggungjawaban ada personal. Nah kebetulan saja memang daerah ini kan kaya, termasuk sebenarnya nih, tadi saya katakan bahwa ini kan sebenarnya korupsinya primitif, ya kan? Meminta jatah, begitu ya secara langsung dikumpulkan mereka dalam satu ruangan dengan cara mengancam, artinya mereka yang tidak memberikan jatah akan biasanya di rumah dinas atau pendopo dikumpulkan, termasuk ada vendornya. Dan saya melihat kan sebenarnya kan kemarin kan anak buahnya sudah siap menyediakan 2,5% ya, tapi kemudian mintanya 5% gitu ya, artinya sekitar 7 batang. Karena mereka memang banyak kode-kode. 7 batang? 7 batang itu 7 miliar. Kode yang lain? Ya maksud japrem, jatah preman. Ada misalnya kalau permintaannya dalam bentuk mata uang, kalau asing apel Washington, kalau rupiah apel Malang. Berarti kalau yen Pir Xiangli kan gitu ya, dalam mata uang yen. Jadi sebenarnya banyak modus yang saat ini sudah juga dibaca oleh KPK gitu ya. Saya nanti mau langsung ke Pak Gubernur, Pak Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur. Pak Gubernur, kalau berbicara mengenai arahan Presiden sudah sangat jelas kok, jelas dan tegas berulang kali disampaikan. Kalau dari sisi Anda melihat kok masih ada saja kepala daerah yang berani ini, dalam arti tidak mengikuti perintahan Presiden untuk memberantas korupsi, tanggapan Anda seperti apa Pak Gubernur? Ya, terima kasih ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan kepala daerah yang terjerat ataupun berkaitan dengan problem permasalahan tindak pidana korupsi, sebenarnya bahwa kepala daerah ini adalah salah satu pengguna anggaran negara. Angkanya sangat banyak ya, jumlahnya triliunan bahkan sampai puluhan triliunan. Tentu ini sebenarnya adalah sebuah amanah dari negara dan amanah rakyat. Tapi jangan lupa bahwa amanah ini juga diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amanah ini tentunya wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah menjalankan amanah ini tentu banyak ujian, banyak godaan yang berasal dari bermacam penjuru. Mulai dari orang dekat, teman, pejabat, hingga yang terbiasa, yang disampaikan dengan Mas Yudi tadi, terbiasa tempat-tempat yang basah di wilayah program-program di pemerintahan itu. Karena itu kita harus bisa melaksanakan pemetaan, tidak saja terkait dengan efektivitas dan kesuksesan program pembangunan daerah, tetapi juga adalah potensi godaan terhadap integritas. Banyak saya lihat kepala daerah, dalam hal ini adalah gubernur yang sibuk dan fokus kepada kesuksesan program, tetapi kadang lalai dengan banyaknya godaan-godaan dan jebakan itu. Disinilah pentingnya memahami potensi-potensi
godaan dan jebakan itu. Kami pada saat melaksanakan retreat di Magelang, kita sudah diberikan pengarahan-pengarahan, terutama adalah berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ya sekali lagi, saya memberikan contoh misalkan begini, seseorang datang kepada kepala daerah dengan menawarkan A, B, C, D, kan begitu. Namanya juga pemegang anggaran. Tentu akan selalu datang orang-orang yang seperti ini. Pasti akan orang akan berebut datang untuk meminta ketemu. Macam-macam kepentingan-kepentingan. Nah, disinilah kepala daerah ini harus tegas di awal. Tentu harus mengikuti semua proses, aturan yang ada. Disinilah e-katalog diperlukan untuk menghindari godaan-godaan seperti ini. Dan usahakan untuk tidak bisa ketemu dengan pemain-pemain proyek. Karena tentu sudah ada mekanismenya. Karena memang sangat rawan ya yang hari ini terjadi. Saya melihat dengan kasus yang menimpa sahabat kami, Abdul Wahid yang ada di Riau, ya saya juga tidak pernah membayangkan akan begitu modelnya, situasionalnya, padahal berkaitan dengan APBD. APBD ini yang dibahas ini masih APBD perubahan di tahun 2025. Untuk APBD murni sendiri di 2 tahun 2026 itu masih sementara on progress. Jadi kami tidak pernah membayangkan bahwa seorang kepala daerah sekelas Riau itu tersandung dengan kasus-kasus yang mohon maaf ya, saya boleh menyampaikan mungkin remeh-temeh kan gitu. Padahal biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan pilkada baik negara maupun kepala daerah yang mengikuti kontestasi pilkada ini tidak sebanding. Mestinya memang supervisi ini harus menjadi acuan yang paling utama. Karena terus terang negara juga dirugikan, daerah juga sangat dirugikan, dan tentunya masyarakat akan sangat dirugikan. Visi misi belum berjalan dan sebagainya dan sebagainya. Banyak kepala daerah khususnya gubernur mestinya ini yang sudah melaksanakan kerjasama di semua institusi. Baik institusi hukum terkait dengan penggunaan APBD yang benar, tepat sesuai dengan aturan, bekerja sama dalam pengawasan, supaya bisa menghindari penyelewengan anggaran-anggaran. Nah sekali lagi, kami bahkan untuk Kalimantan Timur, kami sudah mengundang pihak, mulai dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPK, BPKP, untuk bisa memberikan pengarahan kepada jajaran-jajaran birokrasi ini. Supaya apa? Tidak terjadi di pemerintahan daerah-daerah. Supaya bisa menjaga good governance. Jadi sekali lagi Mbak, tentu kita harus memperbaiki di semua lini. Tapi di antara semua ini pastinya adalah, saya setuju disampaikan dengan Mas Yudi, bahwa seorang kepala daerah ini harus punya integritas, punya loyalitas yang tiada batas. Kami menyadari bahwa menjadi kepala daerah ini tidak hanya amanah, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab. Maka memang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada seluruh masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu ya Mbak ya, terima kasih. Pak Rudi, kami juga nanti akan menanyakan bagaimana kemudian perkembangan dari, tadi kan Pak Rudi juga sudah menjelaskan bahwa saat ini kan sudah digunakan anggaran digitalisasi e-katalog. Kenapa kok masih bisa sering kecolongan? Tapi sebelum ke Pak Rudi, saya juga ingin bertanya ke Mas Anton nih, bagaimana kemudian tanggapan Presiden setelah berulang kali mengucapkan berantas korupsi, ternyata masih ada kepala daerah yang membandel seperti itu? Ya gini Mas, jadi Pak Presiden berulang kali memang sudah menyatakan komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Dan bahkan dikatakan juga bahwa korupsi itu seperti penyakit gitu ya, seperti kanker stadium 4 gitu ya. Dan kalau kita punya, amit-amit ya, tapi kalau punya kanker stadium 4. Udah akut dong. Itu udah akut, tapi memang kanker itu susah dideteksi tanpa sistem kesehatan yang bagus. Kita butuh CT scan, PET scan, dan segala macam. Tahu-tahu udah stadium 4. Itu ada tetak yang sangat sembunyi di dalam ruang-ruang gelap. Nah, oleh karena itu ketika kanker itu ditemukan dengan PET scan, dengan sistem pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi, itu sebenarnya bukan artinya sistem pemerintahan penegakan hukum di era Pak Prabowo ini lemah. Justru itu menunjukkan sistem kita berjalan. Mesin PET scan kita berjalan. Itu terbuka lah di ruang-ruang gelap itu dengan mesin kita. Oleh karena itu sebenarnya sangat disayangkan jika ada kepala-kepala daerah yang sudah diberitahu berkali-kali di bawah pemerintahan Prabowo tidak boleh ada korupsi, tetapi tetap melakukan itu. Tetapi yang kami harus apresiasi adalah para aparat penegak hukum yang menyalakan sistem itu dengan sangat baik sehingga ketemu. Berarti regulasinya masih belum maksimal dong untuk pemerintahan sekarang, bagaimana kemudian kurang bisa memberantas korupsi. Mungkin karena Pak Presiden sempat menyatakan ya kembalikan saja uangnya gitu. Hukumannya yang kurang begini, jerak seperti itu ya. Tidak ada satupun keraguan untuk komitmen Pak Presiden penegasan atau tidak. Sekarang buktinya begini, kita lihat kejaksaan. Ada 13 triliun ini kembalikan. Jika kita berkaca sebagai posisi sebagai orang yang koruptor nih ya. Uang 13 triliun itu bisa saja kita suap Pak Presiden dan teman-temannya dan di kabinet misalnya.
Tapi hal itu kan tidak terjadi, buktinya tertangkap. Buktinya dikembalikan. Berarti itu komitmen yang sangat tegas. Jadi secara peraturan mungkin frameworknya seperti itu, tetapi itu dibuktikan bukan di asta cita semata, dibuktikan dengan aksi nyata. Tapi kira-kira kalau secara berbicara mengenai budaya ya, budaya di sebuah, ini kan Riau ini sudah 4 kali loh, Mas Antoni, sudah 4 kali kepala daerahnya terjaring OTT KPK. Dan yang terbaru seperti ini, apakah memang harus ada budaya yang secara sistemik harus dirubah, akar-akar korupsi mungkin yang sudah ada di tubuh pemerintahan daerah tersebut? Tapi tahan dulu ya, nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apakah Indonesia Pagi. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Kita lanjutkan. Saya mau ke Bang Antoni menyambung pertanyaan yang tadi. Bang, kalau berbicara mengenai arahan Presiden sudah jelas. Tapi apakah memang harus ada tindakan yang lebih tegas sehingga korupsi yang sudah menjadi budaya internal, mungkin birokrasi di daerah gitu ya. Apalagi di Riau 4 kali ini sudah ada kepala daerah yang tercokok oleh KPK. Dan juga tadi dikatakan biaya pilkada ini kan besar. Jangan-jangan sudah keluar biaya besar, jadi setelah menjabat akhirnya cari cuan untuk menutupi biaya-biaya itu. Gimana nih kalau tanggapan dari Presiden sendiri? Ya jadi memang kalau biaya pilkada ada hubungan dengan korupsi, tentunya itu ada risetnya sendiri ya, ekonometriknya. Jadi misalnya kalau biaya besar maka ada kecenderungan ingin mengembalikan tentunya dengan peluang-peluang yang ada. Cuman sekali lagi kita nggak bisa mengeneralisir kalau tadi dikatakan bahwa provinsi tertentu 4 kali misalnya. Berarti itu budaya yang kita boleh atribusikan pada provinsi tertentu. Dan saya rasa Pak Prabowo itu sangat tegas dengan mengatakan bahwa udah nggak ada tebang pilih tanam, udah nggak ada lagi namanya pandang bulu. Semua bahkan kalau ada di lingkungan terdekatnya, bahkan di kabinet, bahkan di partainya sendiri, bahkan di daerah, semua dibabat habis korupsi. Jadi kalau dibilang penegakan hukum perlu diperkuat lagi, saya rasa ini udah kuat. Tapi kita nggak pernah puas. Jadi tapi kan kalau hanya mengembalikan uang hasil korupsi, itu kan tidak cukup. Artinya butuh hukuman yang bikin para koruptor juga jerah begitu. RUU perampasan asetnya disahkan. Oleh karena itu, saya rasa dari Pak Menteri waktu itu memang kemarin saya lihat sudah menegaskan bahwa RUU perampasan aset ini memang kita dukung. Oleh karena itu tinggal bolanya aja dari DPR ke Presiden untuk kita buat dimnya. Saya mau ke Pak Rudi. Pak Rudi, Anda sebagai Gubernur Kalimantan Timur juga selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi seluruh wilayah di Indonesia, bagaimana kemudian ikut mewarning bagi seluruh kepala daerah agar kejadian yang terjadi saat ini di Riau ini juga bisa menjadi peringatan keras bagi mereka yang ingin melakukan korupsi? Ya Bang, jadi izin Bang. Tentunya saudara-saudara semuanya, para gubernur dan kepala daerah, kasus korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan daerah ini merupakan tamparan keras bagi kami semua selaku kepala daerah, bahwa setiap peristiwa itu bukan hanya mencoreng nama pribadi ataupun institusi, tetapi juga tentunya menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu sudah saatnya kita semuanya harus bisa bersama-sama menjadikan integritas sebagai budaya, bukan lagi sebagai sekedar slogan saja. Tentunya saya selaku Ketua APSI ingin menegaskan bahwa pencegahan korupsi itu harus dimulai dari komitmen. Komitmen dari pemimpin daerah. Karena tidak cukup kita hanya dengan membangun sistem pengawasan saja. Tetapi juga menanamkan nilai moral, tanggung jawab. Ini lebih penting, tanggung jawab publik pada setiap aparatur. Tentu integritas ini harus menjadi identitas, bukan hanya sebagai instruksi. Untuk itu tentu kami mendorong beberapa langkah nyata. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menegakkan keteladanan dari atas, bahwa mataharinya ini harus benar gitu, punya komitmen, punya integritas. Yang kedua, bagaimana bisa membangun budaya malu terhadap korupsi, bahwa ini harus dibentuk melalui sistem, apakah itu melalui penghargaan ataupun sanksi sosial. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana bisa memperkuat sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Tentunya inspektorat daerah ini perlu didukung
untuk bisa bekerja secara independen dan profesional. Dan yang tidak kalah pentingnya menurut saya adalah menumbuhkan solidaritas antar daerah dan menjaga marwah pemerintahan. Bahwa APC ini mengajak seluruh kepala daerah untuk saling mengingatkan. Kita harus saling mengingatkan, saling belajar dari praktik-praktik yang baik. Dan tidak menutup mata terhadap penyimpangan-penyimpangan di sekitar kita. Nah itu kira-kira Bang dari kami yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih. Oleh Pak Gubernur menyampaikan bahwa integritas dijadikan budaya. Kita ngeliat kasus yang ini kan ada jatah preman ya. Iya. Jatah preman bahkan ini nggak main-main. Ini ke bawahannya sendiri sampai ada yang gadein surat tanah, sertifikat tanah, sampai ada yang juga pinjam kanan kiri. Ini kan yang dalam arti harus seperti apa sih sebenarnya Mas Yudi? Dan juga KPK ini mengungkap kasus ini benar-benar jangan-jangan nggak cuma 7M. Jangan-jangan lebih dari itu angkanya. Ya, dari pengalaman saya suatu kasus itu pasti berkembang. OTT ini kan hanya 1 kali 24 jam dan KPK kemudian hanya memastikan bahwa dalam OTT ini ada tindak pidana korupsinya. Makanya kenapa kita melihat kemarin KPK hanya menggunakan pasal 12 huruf E kecil dan pasal 12 huruf F kecil dan pasal 12B besar terkait dengan gratifikasi dan tadi adalah pemerasan karena memang saat itu yang didapatkan adalah terkait dengan pemerasan. Namun ya dari pengalaman saya tentu kan penyidik kan sudah akan melakukan penggeledahan ya kemudian penyitaan itu pasti satu kasus OTT itu akan berkembang bahwa tidak mungkin ada suatu kasus korupsi baru sekali dilakukan. Tapi kan belum genap setahun Mas Yudi memimpin atau kok memang belum genap setahun juga sudah memiliki banyak peluang untuk melakukan korupsi. Ingat korupsi itu kan bukan hanya terkait dengan kesempatan tapi ada niat dari awal seperti itu. Bahkan juga dengan memeras begitu ya jatah preman itu ya. Bisa, makanya saya sering mengatakan tadi, saya ketika OTT, dari istilahnya tingkatnya hanya daerah, ternyata begitu berkembang pelakunya sampai tingkat nasional, pejabat nasional. Kemudian saya dari OTT yang hanya 200 juta, bisa jadi 400 miliar. Karena ini selalu berkembang. Nah, kemudian terkait dengan sistem misalnya, sebenarnya sistem di Indonesia itu udah bagus pengawasannya. Udah ada APIP, ya kan, ada KPK, BPK, Kejaksaan, ya kan, Kotas Tipikor Polri dan sebagainya. Tetapi kenapa mereka masih ingin korupsi? Ya karena memang didesak oleh kebutuhan. Kebutuhan akan? Pertama gaya hidup, ya kan. Kedua banyak dana-dana yang harus dikeluarkan non budgeter. Seperti ini kan dia mau keluar negeri, ya kan. Kemudian yang ketiga untuk kembali kan dana kampanye. Di tahun pertama, tahun kedua, kenapa ngebut, ya kan? Karena mereka kalau bisa BEP, break even point, ya kan? Begitu begitu ketiga keempat, ya itu kalau bisa untung. Nah begitu tahun kelima, besoknya mau pilkada lagi, kalau bisa mengumpulkan uang untuk dana untuk kampanye berikutnya. Karena memang sangat menarik ya bahwa ketika ada suatu kasus korupsi di daerah, apalagi terkait dengan konstruksi, ini kan pasti pasangan. Kepala Dinas PUPR itu adalah tangan kanan dari kepala daerah. Makanya OTT kemarin itu benar. Kepala Dinas PU ya tangkapnya bareng kepala daerah. Karena ada juga yang aneh, ya kan? Gimana? Ya kepala Dinas PU kok gubernurnya nggak kena juga, gitu kan? Nah, tapi kembali lagi, emang anggaran-anggaran ini begitu terpilih, itu memang saya melihat ini yang bahaya ya, bohir-bohir dalam masa kampanye itu. Itu mereka seperti sudah mempunyai anggaran. Ada pos-posnya. Ada pos-posnya. Jadi terkait dengan jalan dari A sampai B ini bagian siapa? Iya, itu menarik sekali. Baik Pak Rudi, kita juga mau konfirmasi bagaimana penjelasan dari Mas Yudi bahwa ini biasanya tahun pertama pada nyari break even point Pak untuk mengembalikan dana kampanye. Apakah memang seperti itu selalu motif utama para koruptor di level kepala daerah, Pak Yudi? Iya Bang, jadi tentunya nggak semua ya Bang ya, tidak semuanya demikian adanya. Ini tergantung niatnya apa. Bahwa terjadinya tindak pidana korupsi ini, ya saya setuju yang disampaikan dengan Bang Yudi, bahwa pertama ada kesempatan. Inilah pentingnya bagaimana orang ini memiliki integritas. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana bahwa seorang kepala daerah ini, sekali lagi, ini harus bisa betul-betul bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi tauladan gitu. Kepala daerah khususnya gubernur, sekali lagi ini tadi yang disampaikan dengan Bang Yudi, ya saya tidak pungkirin itu, bahwa yang disampaikan demikianlah yang terjadi hari ini, tetapi dalam menjalankan amanah ini pasti banyak ujian, banyak godaan. Saya menyampaikan berkali-kali bahwa mulai dari orang dekat, teman, pejabat, dan lain-lainnya banyak sekali. Ini harus kita lakukan pemetaan. Tidak hanya terkait dengan efektivitas dan kesuksesan program pembangunan, tapi bagaimana potensi godaan ini
ini yang harus dipertaruhkan adalah integritas. Maka saya menyampaikan sekali lagi bahwa beberapa kasus-kasus dulu yang pernah terjadi, terkadang kepala daerah jadi korban oleh sejumlah pihak yang menekan-nekan kepala daerah. Karena ya itu tadi politik balas budi dan macam-macamnya. Contohnya. Wow. Dan ini memang panjang prosesnya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami saat ini intens melakukan diskusi dan sharing, baik langsung bersama-sama maupun secara personal terkait program pembangunan daerah ini. Bahwa semua dinamika menyangkut kepala daerah adalah instrumen yang paling penting untuk kita saling mengingatkan. Agar yang terjadi hari ini, kejadian yang di Riau ini, sekali lagi merupakan tamparan keras bahwa kita, sekali lagi, kita harus memperbaiki integritas kita dimulai dari komitmen ke kepala daerahnya. Begitu Bang, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, tadi dikatakan ini sebenarnya kadang-kadang kepala daerah menjadi korban tekanan dari berbagai pihak begitu. Ya memang tadi saya katakan ya, kepala daerah itu kan epicentrum dan ada kutip kekuasaan di daerah. Kekuasaan kan pasti ada hubungannya dengan uang. Godaan apa sih tadi Pak Gubernur sempat menyinggung banyak godaan-godaan nih. Ya itu tadi saya katakan jangan salah milih staf sus, jangan milih salah tenaga ahli, jangan milih salah teman gitu ya. Artinya tadi benar katakan Pak Rudi ya, balas budi itu kan tadi ya, ada orang sudah capek-capek di kampanye gitu kan, datang gitu kan, keluar dana banyak. Ya, padahal bisa jadi dia sebenarnya tidak memberikan suara signifikan, ya kan. Kemudian ya benar juga, ada juga memang menjual, itu nggak bisa kita pungkiri, ada gitu ya, menjual nama gubernur dan sebagainya. Tetapi ya kan itu tidak menutup ya mata bahwa sebenarnya para kepala daerah dan gubernur kan sebenarnya sudah paham mana yang salah, mana yang benar. Itu tadi saya katakan memang ketika nyemplung ke dalam suatu sistem harusnya mereka sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ya istilahnya kalau gubernur bendaham-dam aja ya kan, itu bisa ada pengusaha bisa ngasih 3M 4M gitu dengan batuk gitu kan. Ketika misalnya dia adalah pengusaha. Terus kemudian yang menarik ya, saya melihat fenomena bahwa banyak pengusaha-pengusaha terutama di daerah yang minta proyek itu datang ke. Nah itu dia yang menjadi PR, salah satu PR juga. Konflik kepentingan itu dihapuskan. Tawaran-tawaran itu yang kemudian bisa saja menggoda kepala daerah begitu ya Mas Yudi. Jangan karena saya teman gitu kan. Betul. Enggak, kalau udah jadi kepala daerah ya istilahnya dana kutip ya, pertemanan itu harus dibatasi. Kalau nggak ada apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau ada apa-apa, berarti ada apa-apanya kan gitu. Semoga dengan pelajaran kasus OTT KPK terhadap Gubernur Riau ini bisa menjadi warning untuk keras. Semua kepala daerah bahwa juga Presiden ini akan mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih banyak Mas Yudi, Bang Antoni dan juga Pak Gubernur sudah hadir bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali di segmen selanjutnya. Ratih dan juga pemirsa, kami akan hadirkan salah satu informasi di mana seorang ibu kandung di Gorontalo ini tega menganiaya anak kandungnya sendiri dengan cara menginjak-injak tubuh korban. Sesaat lagi. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami. Ada seorang ibu kandung di Gorontalo ini tega Philip menganiaya anak kandungnya sendiri dengan cara menginjak-injak tubuh korban. Jadi aksi bejat ini dipicu sang ibu yang bertengkar dengan suaminya karena masalah ekonomi. Dan aksi barbar dari ibu ini harus kami samarkan pemirsa karena tidak untuk ditiru, bahkan juga menyeramkan ya Rati ya. Bagaimana bocah perempuan berusia 4 tahun tidak berdaya saat tubuhnya diinjak-injak oleh ibu kandungnya sendiri. Sang anak hanya bisa menangis dan berteriak, bahkan bocah itu memohon kepada ibunya untuk jangan dipukul. Namun sang ibu tetap dengan tega terus memukul korban. Video penganiayaan yang direkam sendiri oleh pelaku itu kemudian dikirim ke suaminya dengan maksud agar peduli dengan keluarganya. Tapi video itu justru viral di media sosial. Usai viral, pemerintah setempat dan polisi mendatangi rumah pelaku yang berada di pesisir Kecamatan Batu Daa, Pantai, Kabupaten Gorontalo. Saat ini juga informasinya, Rati dan pemirsa, sang anak juga sudah diselamatkan dan mendapatkan perawatan intensif ya, begitu ya. Dan untuk mengetahui juga pemirsa bagaimana kemudian perilaku barbar yang bisa dilakukan oleh seorang ibu sampai tega menyiksa anak kandungnya sendiri, kita sudah terhubung dengan Irmawati Monti selaku Kabid PPA Kabupaten Gorontalo. Selamat pagi Ibu Irma.
Selamat pagi Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bu Irmawati, kami penasaran Bu, bagaimana kemudian dari Kabid PPA Kabupaten Gorontalo menindaklanjuti terkait kasus penganiayaan seorang ibu kandung yang tega menganiaya anak kandungnya sendiri. Seperti apa kemudian hasil investigasi, Bu Irmawati? Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya kemarin kami sudah menerima laporan dari masyarakat, baik dalam bentuk WA dan juga telepon seluler yang masuk ke kami, bahwa ada kejadian penganiayaan terhadap anak umur 4 tahun. Dan juga laporan masyarakat dikirimkan dalam bentuk video yang dikirimkan lewat media WA. Untuk selanjutnya kami langsung melakukan konfirmasi dengan Camat Batuda Pantai, mengecek langsung ke pemerintah Batuda Pantai untuk mengecek apakah memang benar-benar ada kejadian. Selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan alhamdulillah dari kepolisian langsung menindaklanjuti dengan menghubungi langsung Polsek Batuda Pantai dan yang langsung ditindaklanjuti dengan penjemputan dan polisi dari pihak Polsek Batuda Pantai langsung turun langsung ke rumah korban dan melakukan investigasi dan pengecekan wilayah untuk kondisi anak di rumah korban. Demikian Pak. Ya, Ibu Irma, dari keterangan sang ibu, sudah berapa kali aksi penganiayaan ini dilakukan? Karena kan dikatakan ini kan untuk menarik perhatian sang suami agar segera pulang ke rumah. Iya, kemarin ketika pihak Polres sudah menjemput langsung pelaku dan juga anak korban, kami langsung melakukan pendampingan terhadap anak korban dan juga ibu, karena di sini ibunya adalah perempuan, jadi dua-duanya kami dampingi Bu. Dan dari hasil asesmen awal, keterangan awal dari kronologis kejadian, pelaku menyampaikan bahwa kejadian ini baru pertama kali dilakukan, yang dilatar belakangi dengan adanya rasa kesal terhadap suaminya yang pulang kerja, tapi ternyata tidak kembali ke rumah, tapi justru kembali ke rumah orang tua dari suami si pelaku. Nah, di sini pelaku merasa kesal, yang kemudian dipicu dengan sang anak ini yang selaku korban meminta duit ke ibunya, minta uang jajan ke ibunya, sehingga ini lebih memicu kekesalan dari si pelaku yang dalam hal ini selaku ibu korban, dan meluapkan kekesalannya dengan menganiaya ataupun melakukan kekerasan fisik terhadap sang anak. Dan menurut informasi yang disampaikan oleh pelaku bahwa hal ini adalah tidak sering dilakukan, tapi hanya kebetulan pada saat itu dia lagi kesal dan melampiaskan kekesalannya, kemudian diambil gambarnya melalui video. Dan video ini dikirimkan ke suaminya hanya untuk menyatakan kekesalannya kepada suami yang dilampiaskan kepada si anak. Tidak ada tendensi apa-apa. Dan ternyata oleh kakaknya ini video ini dikirim lagi ke saudaranya, tapi bukan sebagai bukti, tapi hanya untuk disimpan saja, bukan untuk disebar. Kalau demikian. Baik, Bu Irmawati, kalau memang perilaku dari ibu kandungnya ini hanya untuk menarik perhatian suaminya untuk pulang begitu ya, tapi kalau kita lihat dari video yang viral, sang anak juga sampai merintih kesakitan, Bu. Iya, memang dilihat dari video itu kondisi anak dalam kondisi kesakitan, dalam kondisi ketakutan. Tapi kemarin kami juga sudah melihat langsung bagaimana kondisi anak, kedekatan dari anak ini dengan ibunya. Ternyata memang mungkin pada saat kejadian, ya pastilah ketika kejadian anak akan merasa takut, akan merasa sakit. Tapi ketika beriring waktu, karena memang kejadian ini Pak memang sudah lama. Kejadian ini sudah berlangsung pada saat bulan September bulan kemarin. Dan melihat kedekatan hubungan antara anak dan ibunya, ibu dan anak. Kemarin itu anaknya dekat sekali dengan ibunya. Bahkan ketika asesmen kemarin tidak mau dipisahkan dengan ibunya waktu di Polres kemarin.
dijemput oleh keluarga dari bapaknya juga tidak mau, maunya selalu dekat sama ibunya, maunya dia saja. tetap sama ibunya sampai ya. Terakhir mungkin Ibu Irma, bagaimana kondisi sang anak, karena berbicara tadi kan memang kedekatan antara ibu dan anak ini terlihat begitu ya, dalam arti anaknya juga tidak mau dipisahkan oleh ibunya. Tapi takutnya begini, tidak hanya fisik mungkin bisa sembuh, tapi mentalnya takutnya juga dia merasa ketakutan atau ada insecure yang mungkin nantinya timbul. Ini bagaimana pendampingan dari PPA sendiri? Iya, kalau dari PPA sendiri, kan kebetulan kami melalui UPTD PPA kemarin baru pendampingan awal karena memang laporannya juga baru kemarin mulai diproses. Kami sudah melakukan asesmen awal. Nah, di sini kami bukan hanya fokus ke anaknya tapi juga ke ibunya karena memang dalam perlindungan itu kan ada perlindungan untuk anak dan juga kepada perempuannya. Ya, ketika seorang perempuan atau seorang ibu melakukan tindak kekerasan terhadap anak atau tindak kekerasan dalam rumah tangga, pasti tetap ada pemicunya. Mungkin sang ibu mengalami tekanan atau mungkin ada KDRT yang melatar belakangi sampai dia melakukan hal seperti itu. Makanya itu yang sementara kami dalami sekarang. Jadi pendampingannya juga selain untuk pemulihan mental bagi anak, kami juga melakukan asesmen juga konseling untuk ibu. Selain itu kami lagi sementara mendalami, selain untuk kepentingan hukum, kami juga untuk melakukan ini untuk kepentingan anak dan juga ibu. Dan ini bukan hanya sekali akan kami lakukan, itu akan rutin. Iya. Siap. Baik Ibu Irma. Terima kasih untuk waktunya dan penjelasannya terkait bagaimana kemudian perkembangan dari video yang viral ya, seorang ibu kandung tega menganiaya anaknya, dan kita harapkan kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih sekali lagi Ibu Irmawati selaku Kabid PPA Kabupaten Gorontalo. Baik, kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadir ke informasi alih-alih menjadi solusi mengurangi permasalahan yang sudah lama di Jakarta ini, permasalahan sampah di Jakarta. RDF Rorotan justru menjadi masalah baru bagi warga sekitar. Setelah lengkap saat lagi. Ya pemirsa, Pemprov Jakarta diminta untuk segera mengoperasikan RDF Rorotan untuk mengurangi permasalahan sampah di Jakarta. Tapi alih-alih menjadi solusi, RDF Rorotan justru menjadi masalah baru bagi warga sekitar. Jadi sebenarnya awalnya untuk mengurangi beban dari di Bantar Gebang, Pemprov Jakarta ini membuat rencana untuk tempat pengolahan sampah di Jakarta. Salah satunya dengan RDF Plan Rorotan. Tapi keberadaan RDF ini nyatanya justru berdampak buruk bagi warga yang tinggal di sekitar RDF Rorotan tersebut. Akhirnya sejak fasilitas pengelolaan sampah ini diresmikan, warga merasa jika RDF ini berdampak buruk bagi kesehatan warga sekitar. Karena tentunya juga akan menimbulkan bau-bau yang tidak sedap ya. Iya, karena jangan sampai satu masalah diselesaikan tapi justru menimbulkan masalah baru ya. Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah yang baru begitu ya. Oh, itu tagline apa tuh? Menjadi masalah ketika dinaikkan menjadi 2.000. Bahkan sempat menjadi 2.500. Masalahnya apa? Yang pertama, sampahnya sendiri kena hujan sehingga prosesnya menjadi sempat ada bakteri. Yang kedua, yang paling penting ini, ketika transportasi menggunakan truk compacted, yang compact itu, yang digunakan sebagian truknya itu truk lama, sehingga air lindinya jatuh-jatuh menimbulkan bau dan sebagainya. Maka tadi dalam rapat saya sudah memutuskan kita kembali ke 1.000 untuk produksinya. Karena ketika 1.000, masyarakat di sana juga diajak melihat cerobong dan sebagainya. Cerobongnya bersih, tertata dengan baik, dan juga sampahnya teratur. Karena memang sampah yang digunakan untuk RTF itu sebaiknya 2 sampai dengan 5 hari. Kita akan ajak pemirsa untuk memantau langsung dari RDF Rorotan. Sudah ada rekan kami Putri Sofia. Putri, selamat pagi. Boleh digambarkan sebenarnya gangguan kesehatan apa sih yang dirasakan oleh warga sekitar dengan hadirnya RDF Rorotan di sana? Silakan.
Selamat pagi Rati dan Philip dan juga pemirsa TV One. Benar sekali kalau ngomongin bau tidak sedap, inilah yang dirasakan di para warga di klaster Shinano Perumahan Jakarta Garden City, karena setelah diresmikannya dan juga beroperasinya Refuse Derived Fuel ataupun RDF yang ada di Rorotan Jakarta Utara, inilah yang menjadi cikal bakal keluhan warga selanjutnya begitu. Dari fasilitas pengolahan sampah tersebut ternyata menimbulkan beberapa efek kepada warga seperti adanya polusi dan juga bau tidak sedap yang sangat-sangat dirasakan. Tapi saya akan mengajak Anda juga untuk berbincang secara langsung dengan Ketua RT 18 RW 14 di klaster Shinano Jakarta Garden City untuk mencari tahu sebenarnya seperti apa dan sejak kapan sih adanya bau tidak sedap yang dihasilkan dari fasilitas RDF tersebut. Selamat pagi Pak Wahyu, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini saya bisa berolahraga. 2 hari ini warga kami happy banget ya, kita bisa kembali lagi berolahraga. Pagi-pagi semua beraktivitas, bisa berolahraga keliling. Terus ada yang bawa anjingnya keliling, ada yang lari pagi. 2 hari ini alhamdulillah, puji Tuhan ya. Kami bersyukur sekali 2 hari ini RDF stop beroperasi, warga bisa menikmati udara yang sehat. Dan kalau kita cek di Air IQ, itu hari ini memang good dibandingkan beberapa yang waktu lalu. Bahkan Shinano nomor 1 polusinya yang tertinggi di Jakarta. Juara 1. Nah sekarang kita yang terbaik nih karena kita pure hari ini bisa menghirup udara dengan segar begitu. Lantas sebelum RDF ini berhenti beroperasi, seperti apa sih Pak kondisinya, apa yang dirasakan warga pada saat itu, keluhannya apa saja Pak? Ya, jadi minggu-minggu terakhir di bulan Oktober kemarin, di tanggal 27 sampai tanggal 31 Oktober, warga itu mencium bau yang tidak sedap, bau sampah, bau zat kimia ya. Yang dirasakan itu bukan hanya di pagi hari, tapi waktunya itu nggak tentu. Kadang baunya samar, tapi menjelang 3 hari terakhir baunya makin kuat. Itu kami rasakan dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Baunya itu bukan hanya terjadi di klaster kami saja, di Shinano saja, tapi menjangkau di beberapa wilayah lain. Misalnya Kota Harapan Indah Bekasi, Pusaka Rakyat, terus sampai ke Tambun Permata di Rorotan, kemudian bahkan jauh sampai ke Somarekon Kron Gading yang ada di Sukmajaya Bekasi. Jadi bukan hanya warga Shinano dampaknya, beberapa wilayah sekitar RDF juga mengalami hal yang sama. Pak, lantas apa yang dilakukan oleh warga dengan adanya bau tidak sedap tersebut? Ya, warga mungkin sudah skeptis ya, beberapa warga sudah mulai merasa perjuangannya sia-sia begitu. Makanya saya tetap membangkitkan semangat warga untuk menuntut hidup yang layak dengan udara yang sehat. Beberapa warga kami sudah eksodus nih, sudah banyak yang hijrah pindah dari klaster ini, bahkan sebagian lagi sudah ada yang dijual. Mungkin kalau tadi Mbak lihat ke beberapa rumah sudah ada plang tuh, dijual, disewakan, itu hampir dari 600 rumah yang ada di sini, hampir separuhnya itu mereka sudah meninggalkan klaster dan hampir 30% sudah pasang plang untuk dijual. Ini dampak dari beroperasinya RDF. Keluhan-keluhan ini memang apakah sudah disampaikan ke pihak RDF atau Pemprov, Pak? Sejauh ini seperti apa? Ya, sejauh ini saya sudah langsung chat dengan gubernur. Saya sudah sampaikan beberapa foto, temuan segala macam ya. Sudah saya sampaikan. Cuma yang saya sangat sesalkan kok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup sudah berasumsi bahwa ini bukan dampak dari RDF. Pak, saya ingatkan, ketika di bulan Februari kami juga mengalami hal yang sama. Jatuh korban juga 30 anak-anak. Pada saat itu tidak ada kasus ISPA. Tapi anak-anak sama kasusnya yang kami alami seperti di bulan Maret lalu. Yaitu sakit mata, radang selaput mata, ada yang matanya belekan, kemudian gangguan pernapasan, sesak napas, muntah-muntah. Itu yang tidak terjadi di tempat lain. ISPA mungkin ya sedang mewabah di Jakarta. Tapi kalau penyakit mata, muntah-muntah, kemudian belekan itu nggak terjadi di tempat lain. Dan jumlahnya makin lama makin bertambah. Itu yang kami sangat sesalkan. Tapi alhamdulillah kemarin dari Dinas Kesehatan DKI, mereka membantu kami untuk mengadvokasi warga yang sakit. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan juga kepada Kepala Dinas Kesehatan yang mau datang langsung untuk melihat warga kami, menjenguk warga kami. Cuma mohon maaf, sebagian warga kami sudah nggak tinggal di sini saat ini, sedang mengungsi. Pak, ini kan keluhan juga sudah disampaikan begitu. Lantas menurut Bapak, apakah dengan adanya pemberhentian ataupun Gubernur baru-baru ini juga menyebut akan mengurangi kapasitas. Apakah itu menjadi jawaban, Pak? Ya, kami berharap sih ya Mas Pramono Anung selaku Gubernur Jakarta yang menang pada saat pemilu di sini loh, di Jakarta Garden City. Kami nyoblos beliau. Jadi tolonglah, kami ini pemilih beliau gitu loh. Kadang-kadang warga bilang, wah nyesel juga Pak ya milih Pak Pramono gitu. Saya bilang ya jangan dulu lah, kita diskusi dulu, kita duduk bareng. Banyak hal yang ingin kami sampaikan. Kami tidak ingin Pak Pramono itu dengar laporan ABS, asal Bapak senang dari anak buahnya. Dengarkan versi dari warga.
Apa-apa saja yang perlu dikritisi, apa saja yang perlu dievaluasi. Undang kami. Kami sudah sampaikan undangan kepada Pak Gubernur, sudah meminta melalui WhatsApp, melalui staf khususnya juga Pak Emir, kami sudah sampaikan ke Pak Camat, ke Pak Wali Kota, kami sudah sampaikan semua. Tolong beri kesempatan kepada kami untuk menjelaskan, Pak. Ini bukan semata-mata karena masalah truk sampah doang, bukan semata-mata karena masalah sampah yang sudah 3 hari. Jauh dari ini ada masalah lain yang harus kami sampaikan. Mohon perkenan Bapak untuk menerima warga, kita duduk bareng dialog begitu. Terima kasih banyak Pak Wahyu Andre tadi atas waktunya. Siap, terima kasih Pak. Mumpung udaranya lagi segar ya Pak. Bagus udaranya. Nah itu tadi pemirsa perbincangan kami, ternyata tidak hanya keluhan tetapi warga juga meminta agar tidak hanya evaluasi yang dilakukan tetapi juga dialog begitu untuk mengetahui sebenarnya dari sisi warga apa yang menjadi penyebab dan juga apa keluhan yang didampak ataupun diakibatkan oleh pengoperasian fasilitas pengolahan sampah RDF. Untuk sementara demikian, Ratih dan Philip, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sophia untuk laporannya. Tentunya kita berharap bagaimana masalah ini juga tidak semakin membesar dan bisa diatasi dengan baik oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih, Pusop. Ya, kita harus ajak pemirsa untuk jeda. Nanti kita akan hadirkan video-video yang viral. Salah satunya adalah ada yang viral di media sosial. Ternyata ada video orang tua siswa yang belabrak seorang guru yang diduga menampar anaknya di Subang, Jawa Barat. Wah, selengkapnya sesaat lagi tetap bersama kami. Ya, yang viral nih Rati dan juga pemirsa. Segmen ini kami buka dengan berita viral, ada aksi koboi, bukan Menteri Keuangan ya, bukan Pak Purbaya. Ini ada aksi koboi jalanan di Tol Cisumdawu, Sumedang yang terekam CCTV, di mana seorang pelaku mengancam seorang pegawai tol dengan menodongkan senjata api. Widih, ngeri banget ini bawa senjata api ya. Jadi video yang viral di media sosial nih, ini adalah aksi koboi jalanan di kilometer 178 Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat. Jadi pelaku ini pemirsa kalau Anda melihat memutar balikan kendaraannya, kemudian mendekati area proyek perbaikan jalan. Nah, dengan sebuah senjata api mainan, pelaku ini mengancam dan juga menakut-nakuti korban, kemudian merampas telepon genggam milik korban. Hanya hitungan kurang lebih dari 24 jam, pelaku koboi jalanan akhirnya berhasil diamankan oleh tim Reskrim Polres Sumedang, Jawa Barat. Informasinya juga sebenarnya senjata api yang digunakan mainan ternyata ya. Untuk menakut-nakuti. Tapi kan kalau ngelihat bentuknya juga tetap aja kalau orang ditodong senjata api, iya. Senjata yang terlihat senjata ya kita juga pasti takut lah. Nah ini juga ada yang viral di media sosial pemirsa, ada seorang orang tua yang melabrak gurunya karena diduga guru tersebut ini menampar sang anak, tepatnya di wilayah Subang, Jawa Barat. Pihak sekolah mengaku sempat melakukan mediasi antara guru dan juga orang tua, dan akhirnya video ini juga ramai di media sosial. Saya akan laporkan Ya, kita coba dengarkan juga pemirsa bagaimana ini cekcok ya yang terjadi antara salah seorang orang tua siswa dan juga guru yang kemudian viral di media sosial, di mana ini orang tua siswa terlibat adu mulut dengan seorang guru di dalam ruangan, tepatnya di SMP 2 Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Tentunya orang tua siswa tidak terima anaknya ditampar oleh guru, keduanya lantas berseteru hingga akhirnya kedua orang tua siswa itu diamankan oleh guru lainnya. Tindakan yang dilakukan sang guru ini dipicu oleh pelanggaran disiplin dari siswa kelas 8 berinisial Z. Bersama beberapa anak lainnya, Z dilaporkan meloncati pagar sekolahnya untuk bolos di tengah jam pelajaran. Pihak sekolah mengaku ada kejadian penamparan tersebut. Dan menurut Wakasek Bidang Sarpras SMP Negeri 2 Jalan Cagak, para siswa yang membolos dengan cara meloncati pagar sebelumnya sudah pernah diberi peringatan, namun ternyata mereka tetap mengulangi pelanggaran yang sama. Philip, zaman sekolah kalau cabut sekolah diomelin nggak sama orang tua? Sudah siap rotan, penggaris dan kapur. Ini apa namanya? Belt, sabuk sudah siap biasanya. Itu semua ya. Zaman-zaman kita masih kena nih ya. Jadi udah di sekolah diomelin guru, nyampe rumah juga diomelin orang tua. Karena kita yang nakal. Cuma kan permasalahannya sekarang kan sudah eranya sudah beda. Iya, iya. Ketowel dikit viral, orang guru yang salah gitu ya. Ini kan untuk cari solusi.
Ya kan? Rati sih pancing-pancing terus, jadi over tuh. Lihat over, jadi over kan? Mau lanjut lagi nggak program selanjutnya? Cukup, jangan sampai kita memotong program selanjutnya. Gitu ya. Oke lah, akhir kata saya Kamara Kusuma. Saya Philip Busyonaso, Aura Kasih Lari Pagi. Terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Sampai jumpa.